Halo Bizarian semuanya, kembali dengan saya Hendrik Vincent, selaku founder dan CEO dari Bizshare di acara BizTalk. Nah, pada kesempatan hari ini, saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Shirley Kosasih dari Adia Pictures. Halo Bu Shirley. Hai. Apa kabar? Baik. Mantap. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, Bu Shirley ini luar biasa karena pengalamannya di dunia industri perfilman sudah melalang buana lah gitu ya, dari berbagai film yang nanti kita akan kulik-kulik nih teman-teman gitu ya. Apa aja pengalaman beliau dan juga apa nih yang akan diluncurkan pada penawaran ataupun pendanaan dari Adia Pictures yang akan kita tawarkan kepada masyarakat di Bizshare tentunya. Nah, sebelum masuk ke detailnya gitu ya, Bu Shirley ini juga sekaligus direktur utama dari PT Aster Cinema Selaras yang merupakan salah satu proyek terbaru kita ya, Yep. Bu Shirley dengan Adia Pictures dan juga selaku VP Digital and Entertainment Adia Pictures gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini banyak yang penasaran nih gitu ya, dan mungkin awam terkait dunia film, dunia perfilman, industri film gitu ya. Mungkin banyak kita perlu ngobrol lebih lanjut, tapi sebelum ke arah sana kita pengen tahu dulu nih dari Bu Shirley sendiri background-nya seperti apa, baik dari Bu Shirley secara pribadi maupun dari Adia Group-nya secara company. Mungkin bisa disilahkan. Oke. So happy to meet Bizarian di sini. Thank you Pak Vincent udah ngundang. Kalau cerita tentang Adia itu sebenarnya Adia itu secara bisnis kita ada di multi pilar. Ada 5 pilar bisnis utama kami. Nah, salah satunya adalah creative and entertainment, yang mana kebetulan aku heading the business on that side. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang Adia Pictures. So how do we begin journey kita dari awalnya kita adalah perusahaan supply untuk construction, menjadi tiba-tiba ada Adia Pictures. So I think the journey begins like couple of years ago, 4 to 5 years ago. Oke. Kita mulai dengan berinvestasi di film-film Indonesia. Oke. Pertama coba 1, coba 2, coba 3. Kok menyenangkan. Jadi lanjut teruslah sampai ke hari ini. Nah, mid of last year kita melihat bahwa prospek di industri film itu besar sekali, sehingga kita formalize dari investasi film yang satu kita formalize menjadi satu business unit yang utuh di bawah Adia Group, yaitu Adia Pictures. Nah, Adia Pictures sendiri sebenarnya adalah konsolidasi dari beberapa aspek bisnis di dalam industri film itu. Kita melakukan film investment, masih terus kita lanjutkan. Berikutnya kita mulai masuk ke co-production, production dan production itu sendiri. Lalu di bawah keluarganya kami, di sister company kami, ada juga production service yang sifatnya lebih ke CGI, visual effects, terus sound. So kita berusaha di dalam Adia sendiri mensinergikan. Jadi bisnis unit kami bisa bersinergi satu sama lain, yang pada ujung-ujungnya sebenarnya mendukung nih bisnis unit Adia Pictures. Jadi kita udah bisa produksi, kita punya IP yang akan kita develop. Kita punya fasilitas untuk post productionnya juga, dan kita juga melakukan distribusi sendiri. Nah, itu semua kita wrap up, I think dalam kurun waktu sekitar setahun, di mana sebelumnya fokusnya kita lebih banyak di investasi. Oh, I see. Berarti investasinya mulai dari tahun berapa, Bu Shirley? 2000 berapa ya? 2019, mungkin sekitar 2017 ya, 2018 mulai invest ya. Itu filmnya apa aja, Bu Shirley, yang waktu itu pernah diinvest? Kita yang paling latest itu sebenarnya kita invest ada di Keluarga Cemara. Oh, Keluarga Cemara. Di Ben and Jody. Dan terakhir yang paling hits itu adalah Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Oh, saya udah nonton tuh. Yes. Seru sih filmnya sih. Dong. Jadi memang kita mulainya dari sana, dan kita selalu curate film-film apa sih yang sebenarnya kita mau masuk. Karena kan industrinya sendiri berkembangnya cepet ya. Terus 1 tahun
produksi film tuh banyak banget. Jadi Yes. kita sendiri sebagai investor harus lebih selektif ngelihat potensinya. Oke, berarti berawal dari seorang investor film gitu ya. Betul. Nah, memang melihat potensi daripada film ini kan berarti cukup besar banget gitu ya. Berarti ekosistemnya itu memang dibuild itu satu persatu ya. Sekarang udah berarti dalam satu Adia Pictures itu ada dari mulai produksi, investasi sampai post production juga atau gimana? Ya, hampir semuanya. Jadi satu persatu kita kumpulin, kita rapihin sebenarnya apa sih yang diperlukan dalam sebuah industri film. Yang paling besar itu kan sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah fundingnya, gitu. Jadi kita mempersiapkan, tapi kita sendiri sudah siap karena memang journey awalnya kami adalah investment. Oke. Lalu of course kita build satu infrastructure di dalam untuk melakukan distribusi, untuk melakukan pendampingan dan juga production bersama. Oke. Lalu yang terakhir when it comes to production komponennya kan banyak dan sebenarnya yang paling aku nggak bilang jarang ya, tapi belum terlalu matang banget sebenarnya di kayak CGI, di service yang berhubungan dengan teknologinya. I see. Jadi makanya kita matangin di situ sehingga pada saat kita mau melakukan produksi film, kita mau melakukan co-production, kita siap dari segala aspek, baik itu produksi, post produksi sampai ke distribusi. I see. Berarti sebenarnya kalau bikin film tadi kan bicara tentang pendanaan, itu sebenarnya berapa besar sih kebutuhan pendanaan untuk sebuah film gitu, Bu Shirley? Waduh, kalau ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena setiap film akan punya budget-budgetnya sendiri-sendiri. Jadi secara range pun sebenarnya luas banget, karena tergantung faktor penentunya itu banyak banget. Mulai dari what kind of quality yang kita mau develop. Terus kedua dari yang paling penting juga cikal bakal dari semuanya adalah ide cerita dan skrip. Seberapa fantastis, seberapa bombastis, atau seberapa plain film yang akan dibuat. Terus setelah itu juga kita harus memikirkan cast-nya. Jadi cast, director, semuanya itu dipikirin satu-satu. Jadi sebenarnya cost building-nya itu variasinya tuh sangat luas. Jadi benar-benar agak sulit kalau aku harus jawab berapa sih sebenarnya standarnya, karena tidak ada standar harus X atau biasanya X. Biasa kita akan melihat semua komponen ini menjadi satu kualitas, kita akan bisa bilang, oh film ini layak nih dapat ada budget sekian. Gitu. Tapi kalau bicara range, ada gambaran mungkin, Bu Shirley? Lagi-lagi kalau ngomong soal range, sebenarnya range-nya luas banget, tapi yang pasti tidak akan kurang dari miliaran pada saat kita ngomong soal full length film. Dan besarannya itu bisa di puluhan. Jadi benar-benar terlalu luas. Yes. Gitu. Oke. Memang balik lagi tergantung filmnya kayak gimana, apa seheboh apa gitu ya, terkait kualitas film yang diharapkan. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih gitu ya. Kalau Adia Pictures sendiri ada nggak sih terkait mandat ataupun spesifik industri film yang saya sukanya nih cerita horor, drama, komedi atau sebenarnya apa aja oke gitu. Biasa apa sih yang dilihat sebenarnya untuk menentukan saya mau produksi ini atau saya mau investasi di sini? Kita ngelihat lebih ke kualitas, lebih ke quality of the film itu sendiri dan potensinya dia, potensi film tersebut ya untuk masuk ke masyarakat. Of course, undeniable, terlepas dari kualitas, satu hal yang sangat kita cari kan adalah return of investment. Jadi potensi sendiri kita lihat dari berbagai angle. Kayak ngomong soal genre, biasanya aku suka ditanya, Share, Adia Pictures tuh nyari genrenya tuh seperti apa sih? Betul. Saat ini kita ngelihat genre yang memang lagi sangat populer, yang lagi hits ya, at this moment of time, itu adalah horor. Nah, definitely kita melengkapi kita punya collection, kita punya kurasi dengan horor. Nah, genre berikutnya yang sebenarnya aku katakan mungkin cukup aman atau cukup diminati dan punya potensi yang sebenarnya besar banget. Dua itu pasti. Satu adalah komedi, yang kedua adalah drama. Drama ini sifatnya drama keluarga, drama romantik gitu loh. Cukup general lah ya. Cukup general. Jadi
itu yang sebenarnya kita kurasi. Nah, tinggal kita turun lagi nanti ke bawah dari film, dari genre ini, baik itu horor, komedi ataupun drama, ngedetailin nih scriptwriternya siapa, directornya siapa, artisnya siapa, storyline-nya seperti apa, menjual nggak, something kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang Adia Pictures ini juga berlaku sebagai produser ya daripada film tersebut definitely. Ya. Produser ya. Jadi executive producer. Ya. Oke. Jadi memang pemilihan sutradara, cerita segala macam itu dari Adia Pictures atau gimana? Kita bekerja sama sih, tergantung nature of the production itu sendiri. Kalau misalnya ini adalah sesuatu yang 100% we produce, karena Adia Pictures kan in-house kita juga punya production house, ada 4 label production house yang kita miliki, atau sebenarnya sifatnya kita co-production. Jadi ada different situation will give different scope of decision. I see. Nah, tapi kalau kita melihat nih, Bu Shirley misalkan sama tim Adia Pictures melihat, ini kayaknya film bisa sukses nih, atau ini film kayaknya akan so-so. Nah, itu apa sih faktor-faktor yang menjadi poin dasar untuk menentukan pemilihan film tersebut? Genre definitely. Jadi kalau misalnya genrenya tidak terlalu jauh ya dari yang biasa, atau genre yang tidak terlalu diminati di Indonesia, biasanya kita akan menghindari atau mencari angle-nya yang lain. Itu nomor 1. Terus berikutnya tentunya storyline. Kadang-kadang story-nya juga story dan skrip, ide ceritanya lah katakan. Kalau misalnya terlalu jauh banget atau terlalu tidak relevan, itu juga jadi PR buat kami karena orang akan punya question gitu. Terus berikutnya definitely people behind, people who is working terhadap produksi itu. Jadi mengutip salah satu one of my colleague, my producer as well, film itu adalah kerjasama dari paling sedikit 20 expertise. I see. Jadi kita harus mencari yang terbaik di antara yang terbaik untuk menghasilkan hasil yang baik. Sehingga faktor human itu menjadi faktor talent, people behind the screen itu jadi sangat penting. I see. Gitu. Berarti termasuk sutradaranya, pemilihan cast segala macam gitu ya. Oke. Nah, mungkin berbicara terkait film, tadi kita bicara terkait detail teknisnya, tapi kalau kita melihat secara bisnis model gitu ya, sebenarnya orang kan taunya film itu di bioskop gitu, tayang gitu ya. Tapi sebenarnya sumber revenue stream dari film itu apa aja sih Bu Shirley, dan biasanya dominan besarnya di mana? Mungkin istilah cuan-cuannya di mana sih gitu? Oke. Film itu adalah project yang sangat menarik. Do you know that Gone with the Wind, or even James Bond zamannya Sean Connery, or even Mission Impossible, itu mungkin kayak si Gone with the Wind deh, atau Indiana Jones. Bahkan pada saat filmnya sudah tidak tayang, dia masih memberikan kontribusi kepada si IP owner-nya atau si filmmaker-nya. Karena sebenarnya di dalam film itu bukan cuma produksi, bukan cuma hanya satu karya film, tapi sifatnya adalah IP. Jadi IP itu kita jaga dengan baik sehingga umur revenue stream-nya itu bisa jauh lebih panjang. Nah, masuk di film sebenarnya potensinya banyak banget. Bioskop udah pasti iya. Berikutnya kita tahu sekarang udah eranya OTT, streaming online. Netflix. Jadi, segala macam gitu ya. Aku nggak sebut merek ya, tapi teman-teman kita di OTT banyak di Indonesia sendiri sebenarnya, mau yang berbayar, mau yang gratis, itu selalu kita bisa monetize di situ. Berikutnya sponsorship. Of course, pada saat kita punya film yang berkualitas, akan ada pasti dikit atau banyak partner-partner yang tertarik untuk bekerja sama di dalam situ. Baik dalam bentuknya nanti placement kah, atau sponsorship kah, atau built-in. Variannya juga lumayan banyak dari situ. Berikutnya kita bisa dapat lagi dari pengembangan IP itu sendiri. Jadi misalnya, of course setelah sedikit lebih mature, IP ini bisa ditaruh ke dalam
diaplikasikan dalam bentuk produk, dalam bentuk apakah nanti establishment fisik, mortar and bricks gitu. So turunannya memang banyak karena setiap film yang kami develop di Adia Pictures bukan hanya akan menjadi sebuah film, tapi kita nurturing IP. Sehingga revenue life-nya itu akan jauh lebih panjang. I see. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara IP, kemarin kita juga buat teman-teman yang penasaran, kemarin kita kolaborasi sama Kemenparekraf gitu ya. Jadi acara launching pendanaan kita yang 3 film ini juga di-launching oleh Mas Menteri Sandiaga Uno dan juga Bu Wamen gitu ya dari Angela Tanusudibio. Nah, karena kan dukungan pemerintah ini sangat besar banget nih terkait industri film. Nah, bagaimana nanti kita tinggal kita utilize nih gitu ya untuk kita kerjasama gitu ya, kita open untuk mensukseskan film tersebut. Tentunya itu juga berpengaruh ya, Bu Shirley ya? Aku lihat kita udah launch 4. Oh yes. Yang pertama Mantra Surugana, which I think the result is bikin kita semua happy kan sebenarnya. Betul. Yes, jadi that's why aku pikir setelah Mantra Surugana kita dari sisi Adia Pictures dan juga mungkin dari point of view sebagai investor ya, kita ngelihat ternyata menarik nih gitu loh. Ternyata banyak loh teman-teman, banyak orang yang pengen tahu gimana sih caranya berinvestasi di sini, so-called owning the film. Tapi rutenya kan nggak gampang karena mungkin industri film itu kan dikatakan kayak like very far away from us, very jauh deh, susah, gimana sih ketemu sama artis aja susah, apalagi mau punya film kasarnya. So I think it's a really good platform di share ini dan good opportunity untuk memberikan kesempatan buat teman-teman. Setelah launching barengan sama Mas Menteri dan Bu Wamen, I think itu bahkan kita semakin confident ya harusnya. Even for us as the filmmaker, sebagai investor juga, kita makin confident karena segala sesuatu yang ketemu regulator dan ternyata di blessing, kayaknya berasa jalannya lebih mulus gak sih? Betul. Iya, buat yang kemarin teman-teman kayaknya banyak yang nggak kebagian nih. Bu Shirley kemarin kita launching juga yang Mantra kan, ternyata dalam waktu cepat nggak nyampe 2 hari udah full purchase dan memang banyak banget yang nggak kebagian gitu. Makanya kemarin udah kita launching, sekalian deh kita bikin 3 film ya untuk ditawarkan kepada masyarakat gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin nggak kebagian gitu ya, atau mungkin nanti buruan pengen nonton juga Mantra, silahkan, akan tayang juga ya. Rencananya mungkin udah bocorin nih? Tergantung ini tayangnya kapan, tapi soon. I think in the counts of like months, tapi months yang sedikit. Jadi teman-teman buat yang penasaran, pengen lihat karya daripada Adia Pictures juga, bisa ditonton juga Mantra. Sambil nanti lihat buat ini udah nggak kebagian, langsung cek di 3 film yang sedang akan dirilis nih. Nah, berbicara dengan 3 film nih, Bu Shirley, saya udah nggak sabar buat sharing ke teman-teman apa sih 3 film ini dan detail daripada ceritanya mungkin boleh dibocorin tapi jangan spoiler pastinya gitu ya. Ada judulnya Romeo Ingkar Janji, Tulang Belulang dan juga The Hole. Mungkin boleh di-sharing satu persatu nih Bu Shirley. Actually the best person untuk share detail itu adalah tim-timku, teman-temanku the filmmakers. Tapi unfortunately karena waktu dan mereka juga lagi sibuk shooting right now, aku wakili aja ya. Boleh. Jadi kita ngomong soal Romeo Ingkar Janji is a very beautiful romance drama. Castnya itu pemeran utamanya adalah Romeo dan Agatha yang dimainkan oleh Morgan Oey sama Valerie Thomas. Jadi ceritanya itu adalah kisah cinta yang magis. Jadi it's a twisted fate. Again, kayaknya syutingnya kita ambil di tempat yang sangat romantis, di tempat yang sangat eksotis di Bali. Jadi kita mengambil sudut-sudut Bali yang tidak biasa. Sehingga film ini definitely akan menyajikan keindahan dan akhirnya manjain mata dan bikin kita gue pengen punya pacar, gue pengen pergi ke Bali, gue pengen deh pokoknya. Gitu. Dan ujungnya akan bikin kita ngerasa feel very warm tapi curious.
it will make you smile. Film ini juga disutradarai oleh Emil Heradi, which is one of the young and talented director tuh. Skripnya ditulis oleh Mbak Titin Watimena yang sudah sangat terkenal dan karya-karyanya juga udah banyak banget. Nah, film ini saat ini secara status sudah selesai proses syuting. Sebenarnya behind the scene kita punya kita sudah bisa ngelihat cakepnya film ini, kerennya film ini. Cuman aku belum bisa kasih banyak. Nanti di Bishare kita bocorin dikit ya. Boleh. Behind the scene-nya, jadi teman-teman juga bisa ikutan lihat, bisa ikutan termenye-menye lah sama kita. Gitu. Nah, seru. And then untuk film yang kedua itu Tulang Belulang Tulang, saat ini kita masih dalam tahap syuting itu sedang berjalan, dan syutingnya ini mengambil lokasi di daerah Samosir, Danau Toba, di Sumatera Utara, di Bandung dan juga di Jakarta. Nah, pemeran-pemeran yang ada di dalam situ ada Mbak Atika Hasiholan, ada Mas Tanta Ginting, ada Bang Tigor, ada Mas David Saragi, ada manggilnya sebenarnya bukan Mas, harusnya Lai ya. Terus ada Cornel Nadeak, ada juga Tasya Syahaan, dan sebenarnya masih banyak lagi pemain-pemain tuh yang sebenarnya namanya udah keren-keren banget. Cuman kayaknya kalau aku sebutin nanti lama banget kayaknya. Jadi ceritanya sendiri ini mengangkat kultur Indonesia yang tidak pernah terekspos sebenarnya, dan juga lagi-lagi kita suka banget mengangkat keindahan Indonesia. Saya kebetulan got an opportunity untuk ikut syutingnya Tulang Belulang Tulang 2 minggu lalu di Danau Toba. My God, it's so beautiful, dan dengan kombinasi properti, art dan wardrobe yang disiapkan di dalam film ini, lagi-lagi this will be a candy to the eye gitu. Sambil menikmati komedinya, udah kebayang dong kalau Mbak Atika sudah heboh dengan menjadi inang, menjadi ibu-ibu gitu loh, Mak. Itu udah seru banget deh. Saya sendiri sampai kayaknya kalau misalnya mau cerita nggak spill nggak mungkin gitu. Ini lagi ngerem nih. But it's so good. Ceritanya sendiri tuh dengan background kultur Batak yang tidak pernah terlalu terekspos. Sebenarnya kalau di kalangan Batak itu sudah sangat populer, namanya Mangokal Holi. Di mana Mangokal Holi ini merupakan upacara untuk menguburkan tulang dari kita punya elders. Jadi dari kalau di dalam hal ini grandparents-nya mereka, disebut dengan tulang juga. Makanya namanya Tulang Belulang Tulang. Betul. Nah, singkat cerita, mereka keluarga ini sedang menyiapkan acara Mangokal Holi ini. Terjadi satu kekisruhan sehingga mereka harus menelusuri Danau Toba hingga ke Samosir untuk bisa melakukan si Mangokal Holi ini. Nah, cerita ini selain dengan kultur, menceritakan tentang drama keluarga, gimana kita menemukan arti sebuah keluarga dalam bungkusan komedi dan jenaka lah. Jadi kita juga happy tanpa menggurui. Karena sebenarnya kalau kita ngomong kultur, di siapapun dalam kultur manapun pasti banyak. Nah, tapi kan semakin kesini kultur ini semakin tersimplify. Ini gimana kita menceritakan dari sisi keluarga, kembali menghargai, menghormati dan menjalankan kulturnya kita tanpa mengurangi essence kita sebagai manusia modern. Gitu loh. Segitu ya. Siap. Terus semakin penasaran nih saya nih. Jadi pengen nonton, nggak sabaran nih. Saat ini kita lagi dalam tahap syuting. Syuting itu akan diharapkan selesai di pertengahan Juni. Setelah itu kita akan memasuki masa post production sebelum akhirnya akan rilis di kurang lebih akhir tahun ya. Akhir tahun, siap. Terus yang terakhir adalah film horor garapan dari sutradara ternama, definitely Mas Hanung Bramantyo. Saat ini kita baru menyelesaikan tahap skrip. Jadi secara cerita
ini adalah horor berlatar belakang tahun sekitar 65 sampai 67. Ini ceritanya kombinasi antara sedikit sejarah dengan horor yang benar-benar horor gitu loh. Jadi ini adalah karya pertamanya Mas Hanung untuk horor ya. Biasanya drama-drama gitu kan. Betul. Jadi Saya cinta, kita apa sendiri segala. sangat mengantisipasi. Wah, gokil nih. Karena permisi dulu sama Mas Hanung, speaking on behalf of him. Mas Hanung ini kan punya passion yang sangat besar sekali terhadap sejarah, dan pengetahuan Mas Hanung terhadap sejarah dan kultur itu luar biasa. Sehingga pada saat kita membaca skrip dengan skrip bolong ini, penuangan ceritanya luar biasa dan dikombinasikan dengan horor yang sudah kita sebenarnya ketahui selama ini. I think bolong itu selama ini kita kira adalah sundel bolong. Sundel bolong ya. Tapi kalau yang ini sama-sama bolong, cuman bukan sundel bolong. Oh gitu. Yes, but ada perception yang seperti itu. Kalau kemarin teman-teman sempat datang ke acaranya Bishare, kayaknya sempat dikasih intipan deh, lumayan panjang sama Mas Hanung. Jadi ini is a big title. Kita tahu juga Mas Hanung udah kawakan banget lah secara karyanya udah mumpuni gitu. Jadi kita juga sangat confident udah genrenya horor yang garap Mas Hanung. Iya. Kayaknya nggak ada kurangnya tuh film. Iya, jadi nggak sabar nih nonton film horornya kayak apa nih? Yap, kita rencana untuk masuk ke produksi itu di sekitar kuarter 3, awal di kuarter 3 untuk jadwal penayangan diestimasikan di tahun 2024 tengah tahun awal. Oke. Sejarah tambah horor kayaknya makin merinding nih kayaknya. Saya udah ada. Lumayan. Iya kan, kayak makin merinding nih saya nih. Entah AC-nya atau gimana nih. Ya kan, tapi udah kebayang nih gimana kombinasi dari 3 film ini bakal spektakuler banget. Dan tentunya masyarakat ataupun teman-teman Bisharian ini bisa ikutan sekarang dengan investasi di Bishare ini. Nah, tapi kalau kita melihat dari timeline udah gitu ya. Tapi kalau bicara budget untuk 3 film ini cukup fantastis nggak sih atau gimana, Bu Shirley? Sebenarnya fantastis atau enggak, kembali lagi tadi ke obrolan awal kita ya. Boleh nggak aku bilang gini, if you give peanut, you get monkey gitu loh. Tapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita mau bait? Jadi di Adia Picture sendiri kita berkomitmen untuk selalu bekerja dengan best in class partner. Jadi termasuk di dalam productionnya kita. If you see dari 3 title ini, tadi kita ngelihat dari sutradara itu semuanya adalah so-called A-lister. Artis-artis yang berperan di dalam film-film ini juga bukan main-main. Iya, gitu top lah ya. Is a top artist. Terus jadi itu juga bikin kita ngelihat value-nya ada. Jadi di fantastis aku bilang it's not really a fantastic number. As a matter of fact, aku ngelihatnya bahwa dengan budget ini kita dapat ini, wah luar biasa banget. Karena kalau misalnya mungkin kalau kita curate sendiri dan tidak bergabung sama kita, mungkin malah budgetnya akan 2 kali dari ini kan. Iya. Gitu Benar-benar. Jadi worth it lah ya, pas. Betul. Gitu ya. Yes. Jadi kalau buat teman-teman nanti detailnya ada di proposal, teman-teman. Jadi kalau mau lihat, dilihat di sana. Dan ini nggak di-share 100%. Jadi memang pure Adia Pictures juga sebagai executive producer justru yang majority ya, Bu Shirley ya. Betul. Jadi kita memastikan bahwa film ini pasti jalan. Karena kan selalu ada kekhawatiran. Share kalau project ini, kalau film itu investasinya atau fundingnya tuh besar. Kalau misalnya kita masuk, security-nya apa nih buat kita untuk memastikan bahwa ini pasti tayang, ini pasti produksi. Jadi buat kami, kita juga masuk as an investor di dalam situ untuk memastikan bahwa film ini pasti tayang, pasti produksi. Tadi aku juga udah share bahwa 2 dari 3 film ini sudah memasuki tahap syuting, bahkan yang satu sebenarnya sudah selesai, sudah dalam tahap post production. Yang kedua tulang belulang tulang sedang dalam masa produksi. Di bolong pun skrip sudah selesai, tinggal kita sudah mau masuk masa pre-production. Oke. Jadi bisa dibilang ini cukup aman dan memang secara komitmennya sangat full ya.
dari Adia Pictures untuk menghandle film ini dan mensukseskan film ini. Yep. Nah, kalau kita bicara tadi kan kombinasi, kita bicara slate gitu ya. Yeah. Mungkin banyak teman-teman yang belum familiar bahwa ketika kita menggabungkan sebuah film biasa kita bilang slate ya. Bu Shirley saya juga baru tahu itu. Dan slate ini kan gabungan dari beberapa genre. Ada alasan khusus nggak sih kenapa akhirnya memilih genre-genre tersebut untuk slate Aster ini? Jelas, karena gini, kalau kita disuruh pilih pasti bingung. Semuanya menarik, Vince. Yes. Jadi semua mau si horornya menarik, mau drama komedinya menarik, romance-nya menarik. Jadi akan susah untuk memilih. Nah, sehingga kita combine-kan terbaik dari yang paling terbaik dari movie list kami untuk dijadikan di slate awal ini. Nah, terlepas dari itu juga sebenarnya kita mau membesarkan potensi revenue-nya. Karena kan pasti nggak semuanya akan punya penghasilan yang seimbang. Yes. Satu akan lebih besar dari yang lain. Nah, ini yang kita melihatnya, yuk disupport satu sama lain gitu loh. Dan you can have as an investor, you can have a taste at the very minimum amount dan maksudnya very safe investment. Udah dapat 3 genre nih. Jadi next time kita tahu as an investor, oh gue maunya masuknya lebih cocok kemana? Lebih cocok kemana? Oh, I think I prefer this one. So it's also give you a taste sih sebenarnya. Oke. Jadi bisa diversifikasi juga ya sebenarnya. Jadi nggak langsung satu masuk bisa cuma kayak gambling doang nih, tapi udah ada average-nya yang nanti bisa didapat oleh investor. Nah, kalau kita bicara film itu kan sebenarnya nggak cuma terkait produksi nih, Bu Shirley. Pasti kan ada tadi kemudian produksi, kemudian juga terakhir itu yang paling penting adalah bagaimana memasarkan film tersebut gitu ya. Nah, kira-kira ada strategi apa nih dari Adia Pictures untuk make sure bahwa pemasaran ini juga maksimal banget dan akhirnya bisa booming filmnya? Ya, jadi setiap film pasti kita mengalokasikan certain budget. I think it's also shown di proposal untuk promosi dari film itu sendiri. Nah, dari sisi promosi kita melakukan the whole 360. Jadi mulai dari offline, jadi kita melakukan apakah roadshow ataukah sifatnya activation untuk reach langsung kepada potential audience. Yang kedua, definitely sekarang di era digital ini we're very strong. Kita siapkan selalu strategi yang kencang untuk merich secara digital. Jadi semua medium kita pakai, mau itu TikTok, mau itu Instagram, mau itu Twitter, bahkan YouTube seperti ini kita juga pakai as a medium untuk mempromosikan. Lalu yang terakhir yang pasti ada juga above the line yang memang kita aimnya untuk lebih luas. Jadi it's very thorough pada saat kita mempersiapkan promosi film itu akan selalu hit multiple angle, multiple point of audience untuk make sure bahwa film ini diketahui. Dan of course kita akan mengeluarkan strategi marketing, trik-trik yang lucu-lucu untuk make people curious, to excite people even before, jauh sebelum filmnya tayang. Gitu. Oke. Jadi udah dipersiapkan lah ya secara marketingnya. Jadi teman-teman juga udah nggak usah pusing nih, marketing gimana segala macam. Dan teman-teman investor pun bisa ikutan bantuin marketing juga nantinya ya. Apalagi kan sebagai owner nih nantinya juga di film tersebut. Ayo kita viralkan lah. Nah itu dia gitu ya. Nah mungkin itu juga menjadi salah satu alasan ya kenapa Adia Pictures akhirnya kolaborasi dengan Bishare. Betul. Nah itu mungkin boleh di-share juga nih Bu Shirley. Kenapa sih nggak chip in sendiri aja kayak biasa gitu dan malah ngajakin teman-teman masyarakat Bisharean semuanya buat ikutan investasi? Oke. Secara personal aku ngerasa industri ini adalah industri yang sangat menarik, very crunchy in some ways, dan menyenangkan juga. Jadi tadi kita sebenarnya udah sepintas ngobrolin tentang aku tuh banyak dapat pertanyaan kayak, Share, gimana sih caranya masuk ke dalam industri ini gitu loh. Pengen dong ikutan. Nah, cuman kan avenue-nya agak sulit. Yang bisa bertanya itu dan ketemu kita di dalam sini, ya, dan kita bisa jalan bareng. Tapi apa kabar teman-teman yang sebenarnya juga penasaran pengen ikutan, gimana gitu caranya ya? Gimana caranya? Nah, kenapa kita juga jalan sama Bishare? Karena Bishare itu mempermudah dan membuka jalan buat teman-teman di luar sana untuk
ikutan untuk menjadi bagian dari industri perfilman Indonesia. Pemerintah itu kan very supportive ya. I mean Kemenparekraf sudah menunjukkan supportnya kepada Bishare. Kami di sisi Adia Pictures-nya as a filmmaker, kita juga disupport oleh Kemendikbud. Bahkan salah satu title tadi, Tulang Belulang Tulang, secara skrip merupakan hasil inkubasi dari program Kemendikbud namanya Indonesiana Film. Jadi filmnya sendiri sudah sangat terjamin, dan mereka juga membantu untuk membukakan jalan sebenarnya kepada teman-teman. Nah, nanti mengarahnya entry point-nya dari mana? Ini Bishare, karena kan nggak mungkin dari kami handle banyak orang gitu ya. Iya, nanti seneng sih untuk terimain jawaban itu, tapi nanti keteteran. Sedangkan kalau teman-teman di Bishare ini kan memang sudah punya expertise-nya. So, kita melihat ini sebagai hubungan yang mutual. Kita punya ada potensi di luar sana untuk investor-investor memasuki industri perfilman. Nah, tapi the safest way dan gimana cara merich mereka dan gimana mereka bisa merich industri ini, I think Bishare is the way. Oke, siap-siap, mantap nih. Jadi happy juga nih bisa kerjasama karena mungkin teman-teman yang udah biasa invest di Bishare itu kan mostly di F&B ataupun retail gitu ya. Kita baru pertama dengan Adia Pictures untuk kolaborasi di film nih gitu ya. Mungkin ini juga jadi opsi menarik buat teman-teman yang belum familiar terhadap industri film dan mau ikutan invest kan di Bishare itu bisa dari 1 jutaan aja. Jadi nah penting itu. Enak banget tuh. Jadi dengan 1 juta jadi owner, ajakin teman-temannya untuk nonton segala macam kan bakal viral bareng-bareng nih gitu ya, hopefully. Jadi itu yang teman-teman mungkin silahkan, monggo dipersilahkan buat teman-teman yang udah nggak sabar, kita masih ongoing untuk pendanaannya bisa langsung dicek. Nah jadi mungkin ada tadi kita udah bicara terkait detail filmnya segala macam, ujung-ujung kan cuan juga nih Bu Shirley. Nah ya kan. Dong. Nah kita pengen tahu nih secara proposal udah ada di sana ada angka 147,9% sebagai potensi return yang bisa dapat gitu ya. Tapi boleh diceritain nggak sebenarnya secara return itu pengalaman dari Adia Pictures seperti apa sih? Dengar-dengar ada yang udah nyampe 300% dan lain sebagainya juga sebelumnya. Mungkin boleh di-share nih buat teman-teman sesama investor. Dari angle investornya nih Bu Shirley. Bocorin nggak ya? Bocorin deh. Intinya gini, mungkin kalau misalnya nggak menarik, nggak mungkin kita again and again, berulang terus. Betul. Udah kayaknya hampir lebih dari 10 film yang sudah pernah kami investasikan secara di luar secara grup Adia, tapi tidak dengan label Adia Pictures. Tapi ya sebenarnya benar banget. Dan itu sebenarnya nggak lepas dari dukungan teman-teman juga. Jadi ngelihatnya kayak ini sebenarnya adalah industri film ini dari kita untuk kita, gitu. Pada saat kita teman-teman juga ikutan nonton dan segala macam, selain mendukung industri perfilman Indonesia, actually it returns to you, gitu loh. So same goes to us. Pada saat kita berinvestasi di film dan kita melihat satu potensi, dukungan kami pasti full terhadap film tersebut, termasuk diantaranya ya ngajak-ngajak juga nih, ini film gue nih, ayo dong nonton bareng, atau ngajakin sanak saudara, teman-teman untuk nonton. Returnnya sendiri bervariasi, but yes, some really good, seperti yang kita sebenarnya udah tahu. I think 2 tahun belakangan justru pada saat pandemik, Indonesia itu reach peak untuk performa penjualan tiket. Kita melihat trennya itu akan getting mature. Ini akan secara penonton akan lebih solid lagi ya. Apalagi kita sudah bisa menghadirkan film-film yang secara kualitas nggak ecek-ecek. Yes, betul. 300% is very possible. Lagi-lagi mungkin sifatnya bervariasi. Nah, itu kenapa kita juga di kerjasama yang pertama ini setelah Mantra kemarin, kita mengkombinasikan untuk meminimalisir resiko. Gitu. Jadi ada salah satu mungkin salah satu yang wah meledak gila gitu loh. You'll be very happy gitu loh. Ketimbang misalnya cuma satu, kayak cuma satu win or lose aja gitu kan. So I think the right analogy is don't put all your eggs in one basket. I see. Ya. Jadi udah ketemu average-nya lah ya, seperti yang di proposal tersebut gitu ya. Nah, terkait dengan sekarang kan kita udah lihat keuntungannya segala macam, tapi
ada nggak sih resiko daripada investasi ini? Apakah nanti filmnya ternyata bust dan segala macam, atau bagaimana cara mitigasinya juga nih terkait resiko-resiko yang bisa dihadapi oleh seorang investor? Ya, jadi film itu revenue streamnya tidak cuma satu. Jadi itu sebenarnya kita punya meminimalisir kalau tidak mengeliminate resiko. Setiap investasi pasti punya resiko. Yes, Setiap kegiatan bisnis akan selalu punya resiko. Secara percentage, I don't think I'm in a position untuk bilang berapa persen. Karena resiko itu sangat bervariasi ya. Nah, tapi yang kita lakukan adalah kita memastikan bahwa film-film yang kami produksi, yang kami distribusikan, yang kami kerjakan di dalam Idea Pictures itu revenue stream tidak selalu satu. Kita selalu punya multiple revenue stream, gitu. Jadi bisa penjualan, selain penjualan bioskop, setelah bioskop masih bisa kita monetize di platform lain, baik itu OTT, di televisi nasional, bisa juga di distribusi di luar negeri. Jadi misalnya penayangan filmnya sendiri di luar negeri. Terus ada lagi penjualan konten secara luas kemana gitu loh. Misalnya ke let's say ke Amerika. Ke luar negeri lah ya. Ke luar negeri. Karena kita sendiri punya experience untuk mendistribusikan filmnya kita sampai ke Amerika. I see. So selalu ada safety net, tidak akan menolkan si resiko, meminimalisir, betul. Gitu. I see. Jadi memang berbagai revenue stream tadi ya, misalkan bioskopnya sekian, nanti ada juga OTT dan lain sebagainya, sampai international distribution itu bisa mitigasi tadi ya, resikonya. Sampai sebenarnya pengembangan IP tadi, apakah IP-nya akan kita kembangkan misalnya menjadi dalam bentuk yang lain. Oh iya, kayak filosofi kopi kan udah jadi coffee shop beneran ya? Yes. Nah mungkin buat teman-teman yang udah mulai nggak sabar nih Bu Shirley, mungkin boleh langsung kita sampaikan saja apa sih sebenarnya benefit untuk kenapa mereka harus ikutan invest di 3 film Slate Aster ini yang bekerja sama dengan Idea Pictures. Silahkan Bu Shirley. Sebenarnya senang banget jalan barengan sama BShare karena memungkinkan kami untuk ketemu sama teman-teman lain yang sebenarnya nggak di dalam industri dan bisa yuk barengan sama kita. Nah, lagi-lagi senangnya lagi double nih sama BShare. Pada saat kita join investment barengan sama BShare, kita akan punya tiket-tiket gala premier, kita akan pembagian dividen udah pasti. Jadi akan ada special treatment dari kami pun untuk teman-teman yang ikutan join investasi di sini. Yang paling gampang adalah gala premier lah. Dan nanti kesempatan untuk ketemu sama teman-teman artis dan aktornya, mungkin juga dengan sutradaranya, semuanya lah, talent-talent itu juga sangat termungkinkan. Gitu loh. Terakhir Bu Shirley, untuk closing statement nih gitu ya. Kenapa para investor BSharean ini wajib dan kudu mesti ikutan di film Idea Pictures yang Slate Aster ini? Silahkan Bu Shirley. Tadi udah banyak banget ngobrolin soal filmnya, tapi mungkin yang paling mumpuni ini, kapan lagi sebenarnya kita bisa join berpartisipasi dalam industri perfilman Indonesia? Kapan lagi sebenarnya kita bisa menyebut bahwa ini filmku gitu loh, ini film saya. Dan 3 film yang kami sajikan di Idea Pictures ini adalah 3 film yang secara kualitas, secara talenta di belakangnya adalah yang sangat mumpuni dan punya potensi yang sangat tinggi. So, BShare sudah membukakan jalan, sudah memberikan satu platform dan avenue untuk kita berpartisipasi. Sekarang, ayo aku ngajak teman-teman untuk ikutan yuk berinvestasi dengan paling minimal 1 juta ya. Dengan 1 juta udah bisa jadi film owner loh, gitu loh. Kapan lagi? Oke, siap, mantap. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan kehabisan lagi kayak kemarin yang waktu mantra, karena antusiasme tinggi banget, akhirnya udah diborong tuh gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mumpung sekarang masih ada dan pre-order, segera akan kita buka juga rilisannya, segera teman-teman bisa ikutan invest, karena kita juga modelnya harga sahamnya akan naik secara berkala nih, Bu Shirley. Jadi minimum purchase-nya akan naik juga. Jadi mendingan buru-buru sebelum akan naik terus. Dan tentunya benefitnya yang diberikan itu
ada kuotanya Bu Shirley, gala Betul. premier dan segala macam. Jadi jangan sampai teman-teman nggak kebagian nih gitu. Yes. Jadi lebih cepat lebih baik sebenarnya. Ya. Nah, oke, sip Bu Shirley, thank you banget you. atas waktunya dan kehadirannya. Mudah-mudahan filmnya bisa sukses dan kita akan support terus Pasti kolaborasi bersama dengan Bisha dan Adia Pictures. Oke, itu aja. Thank you Bu Shirley Oke, atas thank you. kehadirannya. Bye-bye. Siap. Dan buat teman-teman silakan langsung dicek di bishare.id ataupun aplikasi Bishare. Di sana sudah bisa langsung diproses untuk pendanaannya untuk film Aster ini dan buruan jangan sampai kehabisan. Oke? See you in the next video guys. Thank See you. you. Bye. Bye.